Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Asnan Way. Without you, kami tiada arti. With you, kami sangat berarti. Apa kabarnya teman-teman? Pejuang skripsi, pejuang tesis, disertasi maupun siapapun yang sedang melaksanakan penelitian, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap berada di jalan yang benar. Karena berada di jalan yang benar dalam penelitian itu penting. Kalau sudah sekali salah maka itu repot sekali. Biar nggak salah maka kita belajar. Oke teman-teman, ini kita sharing-sharing tentang judul penelitian efektivitas yuk. Nah yuk, kalau teman-teman mau sharing-sharing judulnya tentang efektivitas, silahkan ya teman-teman ya, komentar di bawah situ. Baik, jadi gini teman-teman, efektivitas itu sebenarnya bisa dari dua sudut pandang ya. Sudah saya ulas di video-video saya yang dulu. Bisa dari kualitatif maupun kuantitatif. But kalau misalnya yang dominan itu yang dari kuantitatif biasanya. Kalau yang di pendidikan ya, misalnya nih pendidikan ini efektivitas model pembelajaran XX ya, kontekstual misalnya ditinjau dari misalnya hasil belajar kognitif maupun psikomotor maupun apa yang satunya tuh afektif gitu ya. Nah itu teman-teman, maka jenisnya adalah kuantitatif. Kalau kuantitatif teman-teman, kalau soal efektivitas ya tes efektivitas itu kan melihat ada ndak ini ya perubahan. Kalau efek ini beda dengan pengaruh maupun hubungan. Kalau efektivitas kita fokus dia melihat ada ndak ini ya peningkatan ya. Kalau dikatakan efektif kan misalnya model pembelajaran kontekstual itu efektif, dikatakan efektif ketika apa? Ketika terjadi peningkatan hasil belajarnya dari segi kognitif misalnya ya. Nah, maka di situ perlu, artinya di situ ada peningkatan. Meskipun peningkatan memang identik with class action research atau PTK, tapi dalam konteks efektivitas di sini adalah adanya suatu peningkatan ya. Peningkatan macam-macam ya. Contohnya hasil belajar. Baik. Kebanyakan cincong saja. Kita santai. Jadi apa saja di bab 3-nya itu nanti teman-teman. Oke, yang pertama kalau saya boleh menyarankan, kalau efektivitas ambil eksperimen. Jadi kalau eksperimen true eksperimen, maka di situ ada treatment. Karena ada treatment tadi ya. Kalau ada treatment misalnya efektivitas model tadi, maka ambil eksperimen. Pilih 2. Aku atau kamu. Bukan ya, pilih 2. Satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol. Yang satu itu diberi perlakuan model pembelajaran kontekstual tadi, yang satu konvensional. Dua-duanya harus didefinisikan secara jelas dan tegas biar kelihatan perbedaannya di mana dari 2 itu tadi. Oke ya, clear. Langkah pertama pilih 2 kelas, 1 kelas eksperimen, 2 kelas kontrol. Kemudian teman-teman kan ini misalnya pakai pre-post test gitu ya. Oke, melihatnya kan pakai pre-post test. Nanti teman-teman pakai membuat pre-test sama post test karena hasil belajar yang kognitif ya, kita ambil yang kognitif aja. Nah, bisa ya membuat pre dan post. Nah itu intinya sama, indikatornya sama, mungkin soalnya dibedakan tapi indikatornya sama, itu pre post ya. Kemudian habis itu ya tentu divalidasi macam-macam, kemudian itu diujikan teman-teman ya, di kelas eksperimen diujikan pre, kemudian di kelas kontrol juga sama. Kemudian nanti yang satu habis pre teman-teman kasih treatment tadi model, yang satu juga sama biar nggak iri. Karena nggak boleh iri ya. Di situ ada model pembelajaran kontekstual, di sini biasa saja. Gimana dong? Nggak apa-apa. Jangan iri ya. Biar nggak iri diberi perlakuan yang berbeda. Loh itu tambah iri. Sudah, stop. Habis itu teman-teman sudah ngajar ya,
Kemudian teman-teman kasih pos, kasih soal post test. Yang kelas eksperimen kasih, kelas apa tadi? Kelas kontrolnya kasih. Udah. Habis itu teman-teman langkah selanjutnya kan teman-teman hasil penelitian sudah, terus buat analisis data ya. Kemudian di situ langkah pertama apa? Teman-teman buat dulu hasil skor pretest kelas eksperimen, kelas kontrol, kemudian hasil post test kelas eksperimen, kelas kontrol gitu kan. Buat grafik-grafik macam-macam tuh. Gak usah terlalu serius teman-teman, kita relax tapi jadi benar gitu ya. Setelah buat itu teman-teman ngitung skor gain atau gain score. Gain score with gain score gain itu adalah selisih ya. Ada yang mengatakan selisih antara post dan pre-test. Nah, ada yang mengatakan ini perbandingan antara hasil belajar dengan hasil maksimal yang bisa diperoleh siswa. Silahkan. Skor gain atau gain score diperoleh teman-teman itu ditampilkan juga skor gain kelas kontrol, skor gain kelas eksperimen. Di kognitif tadi ya, misalnya kita fokus ke satu aspek aja, kognitif hasil belajar tadi. Setelah itu ditampilkan skor gainnya terus kemudian teman-teman uji pakai prasyarat dulu ya. Prasyaratnya adalah normalitas yang pertama. Normalitas dilihat dari apa tadi? Skor gainnya si kelas eksperimen and kelas kontrol gitu ya. Kemudian diuji pakai bantuan SPSS. Itu bantuan ujinya bukan SPSS, itu bantuan saja. Mau pakai kalau mau gorof ya monggo gitu ya. Oke, habis itu sudah ya. Ternyata normal normal keduanya, berarti lanjut juga ke uji yang kedua. Perasaan adalah homogen. Nah, pakai Levin nggak masalah, pakai bantuan SPSS nantinya ya. Itu juga dari skor gainnya si kontrol dan si eksperimen. Itu diuji homogenitasnya. Setelah itu normal homogen, sudah langsung uji hipotesis pakai apa? Uji T, selesai. Karena di situ kan mau melihat perbedaan ya, ada tidak perbedaan? Ada tidak perbedaan antara yang si kelas bawang merah dan bawang putih. Bawang putihnya yang baik ya. Kelas kontrol dan kelas eksperimen itu diuji. Uji T independen karena di situ ada 2 sampel ya. T independen, di SPSS juga ada. Yes. Oke, kalau sudah kayak gitu bandingin nanti T hitung sama T tabel misalnya. Kemudian H0 tadi apa? Hipotesis teman-teman harus dirumuskan dulu ya. Saya nggak ngajar itu. Nah, intinya ada perbedaan sama tidak ada perbedaan. Enough. Kemudian itu sudah selesai ya. Berarti nanti kalau ada perbedaan berarti dikatakan efektif. Gitu ya. Efektif berarti ini efektif si model kontekstual tadi. Selesai, simple. Kalau mau mencari sumbangsihnya seberapa efektif toh, nah, itu pakai apa? Bisa pakai Cohen ya. Tapi Cohen D itu ya, Cohen D di SPSS tahu ada enggak? Kayaknya enggak ada ya, cuma seberapa sumbangsihnya bisa pakai Cohen salah satunya ya, Cohen D. Satunya lagi apa ya? Lupa. Yang tahu komentar ya. Baik, itu teman-teman. Efektivitas jaya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.